Ini bicara soalan cara pandang negara tentang pendidikan ini. Sebenarnya pendidikan ini investasi negara atau individu? Gimana tuh? Hari ini pendidikan itu kayak menjadi investasi individu. Jadi kalau kamu mau pinter, mau sukses, ya silahkan sekolah. Kalau enggak ya terserah. Ya. Tapi kalau negara itu menjadikan pendidikan itu sebagai investasi negara, harusnya ini adalah anak-anak yang nanti akan melanjutkan kehidupan bernegara, menjadi calon pemimpin. Maka negara itu akan menyekolahkan mereka, akan kemudian memberikan pendidikan secara maksimal. Kenapa? Mereka adalah generasi penerus bangsa. Ya. Tapi anak sekolah, coba lihat faktanya sekarang, itu adabnya itu Makin lama kok makin kayak tidak sekolah betul. loh. Itu yang kemudian jadi apa yang salah gitu? Apakah kurikulumnya, apakah penyelenggara pendidikannya gitu ya, atau apanya gitu? Itu kan yang harus kita lebih perdalam. Kalau ini sedang rame-ramenya adik-adik kita, mungkin ya kalau anak-anak kita belum sih, adik-adik kita mahasiswa ya, itu sedang protes tentang UKT. Bisa dibayangkan dari 5 juta itu menjadi ada yang 15 juta, ada yang pokoknya naik, tinggi banget kan? ada yang 500 atau 600% gitu. Nah itu tentang UKT, uang kuliah tunggal. Kalau nggak salah sekali semester bayar sekian gitu ya. Pokoknya intinya naiknya tinggi banget tuh. Dulu per semester berapa sih? Oh, dulu zaman tahun 2002. Masih berapa sih? Sekitar berapa? Masih ratusan kalau Ratusan, Umi. ya? Belum yang jutaan kayak sekarang. Bisa ngebayang kan? Kalau Abi nggak pernah bayar sih. Oh ya, kalau menurut Umi seperti apa ya pandangan seorang ibu dengan UKT atau mungkin pendidikan secara lebih umum kayak apa sih? Ya kalau menurut Umi sih gini sih, memang harus kalau sekarang sih yang tak lihat ya. Makanya kemudian kalau sekarang itu rada khawatir, bukan khawatir sekolah dan tidak, bukan, cuman mungkin kita harus lebih mengkritisi atau karena seharusnya mengkritisi di apanya nih pendidikan? Pendidikannya dong pastinya. Berarti kurikulumnya, arahnya gitu? Ya mungkin itu. Karena terkadang kita itu kan kepenginnya anak sekolah, anak sekolah itu outputnya itu ya dia beradab pastinya. Nah ya benar. Ya. Adab yang jadi pendidikan itu melahirkan generasi yang semakin beradab. Ya, semakin beradab gitu ya. Selain mungkin kepandaian dalam bidang pelajarannya, gitu. Tetapi adabnya itu juga harusnya ya lebih baik. Ya, kalau sekolah itu berarti kan lebih baik. Ya, kan? betul. Nah orang-orang zaman dulu Tobi, sekolah, pintar, ben dadi wong apik, karena dididik. Ya makanya kan kalau belajar dengan guru itu digugul lan ditiru. Benar nggak sih? Gitu. Tapi kan? Realitanya sekarang, kenapa Om jadi khawatir? Ya karena sekarang fakta ya, walaupun mungkin tidak bisa dikatakan semua anak, tapi anak sekolah, coba lihat faktanya sekarang, itu adabnya itu makin lama kok makin kayak tidak sekolah gitu loh. Itu yang kemudian jadi apa yang salah gitu? Apakah kurikulumnya, apakah penyelenggara pendidikannya gitu ya, atau apanya gitu? Itu kan yang harus kita lebih perdalam. Kalau yang nakal itu mungkin satu orang, berarti oknum ya. Tapi realitanya itu kayak generasi sekarang gitu. Ya kayak kemarin tuh loh, Bi. Ya, kita kan kemarin juga sama tinggal di kota yang mungkin metropolitan, yang kota banget gitu ya. Itu kan kok bisa gitu sampai waktu itu tuh Umi naik Grab ya. Itu tuh di belakang. Di belakang itu anak-anak itu semua tawuran sampai pedangnya itu nempel di Grab itu loh ya. Takutan, dan itu sering banget, bukan hanya di satu sekolah gitu. Iya, kalau satu sekolah atau mungkin satu orang itu oknum, tapi ternyata ini generasi, berarti ini ada
masalah kurikulum Iya. atau arah pendidikan. Maka mungkin apa ya, wajar ya kalau kemudian kita sebagai orang tua itu mempertanyakan sebenarnya secara arah atau kurikulum pendidikan di negeri ini seperti apa sih pendidikan yang resmi itu ya. Harusnya kan gitu ya. TK itu mungkin agak nakal, SMP kemudian SD itu nakal, SMP itu udah alim, SMA alim banget. Itu kan idealnya. Sekarang kok kayaknya kebalik ya. TK itu awalnya baik, SD kurang baik, SMP tawuran, SMA bandar atau SMA malah mesum gitu. Sekarang itu nggak tahu ini kenapa seperti itu. Dari sisi pasti menurut Abi dari sisi pasti itu adalah pendidikan. Maksudnya dari sisi kurikulum, mata pelajaran dan segala macam. Makanya kan kenapa kemudian ada istilah namanya pendidikan itu membentuk kecerdasan emosional, intelektual sama spiritual gitu. Nah, tiga-tiganya itu kayak kok nggak jadi gitu loh gitu. Makanya kan kalau kita lihat itu kan kalau sekarang itu kenapa kemudian sekarang itu menjadi was-was gitu kan. Karena bukan ya mau tidak mau kita sebagai orang tua tuh harus begitu. Ya Allah, anak-anak sekolah kok jadi begitu. Contoh banyak banget kan anak-anak sekolah itu udah disekolahkan tapi lihat perilakunya dengan gurunya, dengan orang tuanya, dengan temannya. Bagaimana kasus bullying segala macam itu. Dan itu tuh kan kasus yang ibaratnya kayak menjamur atau bukan hanya di satu sekolah saja. Nah, beritanya itu setiap hari ya. Nah, itu yang membuat kita itu resah gitu. Nah, itu mungkin yang jenjang dari bahkan kemarin itu kan bully itu tuh udah sampai TK gitu kan, dari TK. Bukannya kata-kata sekarang udah fisik. Nah, ya fisik gitu ya. TK terjadi, SD terjadi terus gitu. Nah, makanya mungkin ya kalau sekarang, sedangkan biaya pendidikan itu nggak murah gitu. Apalagi ya mungkin mana yang murah coba, sekolah itu nggak ada yang murah gitu. Ya mungkin ada lembaga-lembaga yang gratis, tapi apakah itu bisa menampung seluruh rakyat gitu kan. Semua padahal semua itu kan juga kepengen sekolah. Nah mungkin yang sekarang itu mana mahal, kayaknya itu kita tuh jadi kayak banyak yang main komentar, ya kita tuh kayak nggak bisa sekolah, kita nggak akan bisa kuliah. Padahal perilaku seseorang itu sangat dipengaruhi oleh ilmu yang ada di benaknya. Lah kalau kemudian kita tidak mendapatkan asupan ilmu lah, terus bagaimana perilaku sebuah negeri kan itu? Nah, itu kan dari sisi kurikulum atau arah pendidikan. Nah, kalau Abi lihat soalan UKT, soalan biaya, itu melihat sini sayang. Ini. Oke. Soalan UKT itu kalau tadi kan dua, ada kurikulum, kalau yang Abi dari si penyelenggara. Siapa sebenarnya yang harus menanggung, menyelenggarakan, memfasilitasi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan? Maka sebenarnya harusnya kembali kepada bagaimana amanah Undang-Undang Dasar 45. Bahwa negara itu berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, berarti kan negara. Nah sekarang ini negara justru memberikan beban itu kepada masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara menjadikan beban biaya pendidikan itu ditanggung oleh masyarakat. Dulu Abi masih ingat bagaimana pendidikan itu ada subsidinya. Kemudian setelah itu ada BHMN kan nggak salah itu. Ternyata apa? Itu kemudian mencabut subsidi pendidikan. Yang pada akhirnya melonjak luar biasa, dan hari ini tambah ngeri luar biasa dengan UKT yang sangat-sangat mahal, kenaikan sekian ratus %. Itu berarti apa? Berarti negara itu kayak berlepas tangan. Itu yang pertama, berlepas tangan. Terus pokoknya kalau punya duit ya silahkan sekolah, kalau enggak ya enggak usah gitu loh. Mengalihkan tanggung jawab yang harusnya dipikul oleh negara kepada rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua menurut Abi, ini bicara soalan cara pandang negara tentang pendidikan ini. Sebenarnya pendidikan ini investasi negara atau individu? Gimana tuh? Hari ini pendidikan itu kayak menjadi investasi individu. Jadi kalau kamu mau pintar, mau sukses, ya silahkan sekolah. Kalau enggak ya terserah. Tapi kalau negara itu menjadikan pendidikan itu sebagai investasi negara, harusnya ini adalah anak-anak yang nanti akan melanjutkan kehidupan bernegara, menjadi calon pemimpin. Maka negara itu akan
menyekolahkan mereka, akan kemudian memberikan pendidikan secara maksimal. Kenapa? Mereka adalah generasi penerus bangsa. Artinya apa? Pendidikan ini adalah seharusnya menjadi investasi negara, bukan investasi individu. Harusnya kalau itu investasi negara, bagaimana negara itu bersungguh-sungguh untuk mencetak dan mempersiapkan generasinya itu untuk menjadi generasi yang terbaik. Nah, salah satu kemudian cara untuk mencetak itu adalah menghadirkan kurikulum yang baik, yang semakin membuat anak-anak itu makin pinter, makin soleh, makin beradab. Yang kedua adalah menghadirkan pendidikan yang terjangkau, yang bisa atau gampang diakses oleh warganya. Karena negara paham betul ini adalah calon-calon generasi penerus kehidupan bangsa, harusnya begitu. Calon-calon pemimpin. Calon pemimpin. Ya kalau sekarang ya diserahkan individu kan? Diserahkan individu. Apalagi dikatakan pendidikan mahal itu kan tersier. Tapi ketika mau kerja, kamu pendidikannya apa? Lah gimana sih kebolak-kebalik pada akhirnya. Betul. Nah ini jadi berarti ada ada mungkin yang harus dikritisi ya. Penyelenggaranya ya pasti ya tadi penyelenggaranya itu harus negara. Terus kurikulumnya. Kurikulum itu sebagai arah. Maka jangan salahkan, misalnya ya kita berdua aja lah gitu ya. Kita mencoba untuk mencarikan pendidikan yang memang secara kurikulum itu bisa kemudian menempa ya anak-anak kita menjadi anak-anak yang tahu soalan visi hidup, tahu soalan adab, tahu soalan bagaimana apa-apa yang kemudian harus dia pilih yang dia akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Juga bagaimana dia bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ya benar. Itu sih. Ya karena ya itu berarti memang harus dipahami. Bahkan yang pernah Umi dapatin dulu bagaimana seorang guru itu kan juga harus punya kualitas gitu ya. Kualitas seorang guru itu salah satunya adalah dia punya tanggung jawab gitu loh untuk mendidik anak-anak didiknya itu menjadi anak-anak yang lebih baik. Tapi kenyataannya di berita juga banyak kasus guru yang melakukan tindakan kriminal. Betul. Tindakan kemarin itu pelecehan ya sama murid-muridnya. Terus tuh sopo sing arep digugu, sopo yang arep ditiru. Nah gitu. Jadi dari sisi kalau dari situ Abi melihat ya moga-moga itu oknum lah, itu oknum. Tapi dari sisi guru kalau kita lihat Abi itu miris loh. Guru itu diminta untuk memperbaiki akhlak bangsa. Tapi kehidupan mereka itu loh tidak dijamin, tidak kemudian sehingga mereka harus bayangkan guru harus jadi pemulung, guru harus segala macam gitu ya. Pada akhirnya kemudian seorang kemudian harus memperbaiki generasi negeri ini, tapi masih dibebani dengan segala macam kebutuhan yang sangat sulit sekali. Bagaimana kemudian kalau kita berkaca pada zaman Khalifah Umar misalnya. Guru ngajar Iqra loh, itu kalau dikurskan itu bisa 40 juta per bulan. Saking negara itu memperhatikan ilmu. Benar. Ilmu itu kan bukan hanya soalan kurikulum, tapi juga pengajarnya. Ini mereka juga harus kemudian fokus, menata, membimbing, mengarahkan, mencurahkan energinya. Dan mereka tidak dibebani dengan pikiran beban-beban yang memang sangat sulit bagi mereka. Artinya ini tanggung jawab yang hadir atau mungkin yang dipikul oleh orang-orang yang memang seharusnya dijamin oleh negara. Kenapa? Lagi-lagi kembali karena negara punya pandangan bahwa pendidikan adalah investasi negara, bukan investasi individu. Gitu sih. Baik sekalian, mungkin itu sudut pandang kita, sudut pandang kita soalan UKT ada kurikulum, ada penyelenggara. Moga-moga bisa menjadi inspirasi lah. Tapi jangan menyerah teman-teman mahasiswa, moga-moga tetap apa-apa yang menjadi protesnya, apa yang menjadi perjuangannya, moga-moga juga berhasil, kita doakan. Amin. Tapi juga jangan lupa ayah bunda sekalian, moga-moga juga bisa menghadirkan pendidikan yang memang berkualitas untuk anaknya. Bukan hanya soalan mahal tidak mahal bukan tapi juga soalan arah pendidikan untuk anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.